Tapi kan kalau bukan gara-gara ASMR potong sabun, kalian gak penasaran riset kan? Gue penasaran, Mbak, asli. Betul. Itu apa? Saya riset, Mbak. Saya riset. Ini aku contohin ya, Ini contohnya nih. Jadi ini untuk relaksasi, ada di YouTube. Jadi yang ditonton tuh gini tuh. Ngupas sabun. Apa bedanya? Potong-potong sabun, beneran. Oh, itu Ampun. Selamat pagi, Emak. Selamat pagi, Abah. Semoga hari ini HTN bersemi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih sudah hadir di edisi perdana Keluarga Comara Constitutional Law bersama rakyat. Kalau ada yang mau nyanyikan lagu sensor kita, ya silahkan. Kalau enggak, ya janganlah, kita nanti bisa malu. Saya ingin perkenalkan dulu pertama dari Keluarga Cemara ini ada Titi Anggra ini pakar pemilu. Ini ada yang ngacaukan lagi ini di luar-luar ini. Mbak Titi Anggra ini ahli pemilu, orang beken terkenal. Ada Abah Yahya Ahmad Zain, dekan dari Universitas Borneo Tarakan. Ada Mas Dodi, ada Dr. Bayu Dwi Anggono, ada Dr. Duke, dan ada Dr. Zulkifli Aspan. Lengkap ya, sudah ya? Aspan. Saya jelaskan Ya. Keluarga Cemara ini. Dan bintang tamu Sepertinya kita, ada Ferry yang dokter itu mereka semua kecuali kita berdua. kita berdua ya. Itu namanya dokter substansial itu dia. Kita dokter, Mbak. Dan bintang tamu kita Mas Rian Ernest, politisi muda yang cukup kita dengar kiprahnya sekarang kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI nomor 11. Kemarin ada yang tanya ke saya, kenapa yang diundang PSI Mas? Saya jawab karena nomor 11 kan Maradona kan ya. ya saya itu. Ya. Lawakan tidak nyambung. Boleh. Cocok. Nomor 11 tuh Neymar ya. Teman-teman Mas Rian S, tamu kita adalah kita sudah mengumpulkan 6 topik serius soal pemilu kada di saat corona atau di saat COVID-19 ini. Dan tema rahasia, tema-tema yang tidak perlu, nanti kita juga perbincangkan. Tadi kita akan ambil satu persatu tema, dimulai dari tema serius terlebih dahulu. Ini saya mulai ya, tema serius, tema tidak jelas. Ini nggak ada tema religi kan? Karena saya paling payah kalau religi. Kalau tema religi nanti dijawab oleh Mbak Titi. Tema pertama adalah soal tetap dilaksanakan pemilu kada. Tema ini ditulis oleh Pak Dekan, Abah Yahya Ahmad Zain. Mungkin beliau bisa menjelaskan terlebih dahulu kenapa beliau memilih tetap pemilu kada di saat COVID-19. Silakan Pak Dekan. Baik, terima kasih. Saya kira ada beberapa hal prinsip. Yang pertama, dari sisi regulasi kita, Perpu 2 2020 itu memang memungkinkan. Bahkan di situ menggariskan bahwa kita akan melaksanakan pilkada yang sebelumnya September itu ditunda ke Desember. Sehingga saya kira pasal 201A ayat 2 itu memang menjadi dasar gitu untuk kita bisa tetap melaksanakan pilkada pada saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, cuma memang apakah akan dilaksanakan atau tidak, maka saya kira ada beberapa catatan penting. Ada beberapa catatan penting pada saat kita ingin masih tetap melaksanakan pilkada tersebut. Pertama, walaupun dari sisi tadi saya katakan di pasal 201A itu jelas menyebutkan
Tapi ternyata kalau kita lihat di Perpu itu, di landasan pertimbangannya misalnya, di situ jelas disebutkan bahwa untuk bisa melaksanakan pilkada ini atau pilkada ini agar bisa tetap berjalan, maka tetap harus berprinsip demokrasi, kemudian kualitas, bahkan yang paling penting adalah stabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, karena kita sekarang masih dalam suasana pandemi dan sampai kapan ini berakhir tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan itu. Bahkan surat KPU ke Kementerian Kesehatan misalnya juga jawaban yang mengatakan bahwa ya kita nggak tahu ini sampai kapan berakhir. Maka saya kira kalau pilkada akan tetap berjalan pada Desember ini, maka dia harus memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama adalah dia harus dilaksanakan dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan, bagaimana pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara protokol kesehatan ini, tentu saja harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara, kemudian peserta pemilihan, pemilih, bahkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses itu. Nah, saya kira aspek kesehatan dan keselamatan ini kemudian menjadi satu hal yang memang harus ada pada seluruh tahapan. Harus ada pada seluruh tahapan. Jadi kalau kita stop dulu, jangan panjang-panjang. Ini kayaknya langsung berbeda pandangan sama emak nih. Sengaja biar tidak. Ini udah ngajar sekian puluh SKS masih kurang aja kita dikasih kuliah. Jadi itu pandangan dari Pak Ketua, Pak Yahya, Pak Dekan. Mungkin Mas Rian ada respon terhadap pandangan dari Pak Dekan, Abah ini? Kalau saya sih ngelihatnya, ini saya dari sisi ini ya, seorang politisi gitu kali ya, Bang Ferry dan teman-teman semua. Kalau saya kan juga masih baru di politik praktis sebenarnya, baru 3 tahun, mau 4. Dan kondisi saya berpolitik ini kan mencapai di kondisi yang nggak ideal gitu ya. Artinya oligarki kuat, pork barrel system juga kuat, dan saya juga bukan orang yang terkenal amat gitu. Tapi kan saya selalu melihat contoh bahwa ada orang-orang yang juga belum dikenal tapi mereka bisa fight. Jokowi waktu terjun dari wali kota Solo, gubernur DKI juga orang DKI banyak nggak kenal. Obama pada saat dia maju ke presiden Amerika, dia kan lumayan beruntung ya, dari senator langsung lompat ke kita di presiden, banyak nggak kenal. Jadi mereka itu berjuang dengan cara on the ground work gitu ya, jalan keliling tour gitu ya. Nah jadi menurut saya salah satu untuk politisi seperti saya ya, sekali lagi kan saya bukan incumbent, saya juga pendatang baru, dan saya juga nggak akan berpolitik dengan cara pork barrel system alias bagi-bagi sembako. Kalau bagi sembako mah nggak usah turun, cukup tim sesnya aja kan pakai stiker-stiker muka kita di beras sama di minyak goreng. Nah, dalam konteks seperti itu, saya katakan pilkada di Desember ini ya buat saya menjadi ujian yang sangat berat. Gitu. Karena saya bukan incumbent. Gitu kan, saya penantang gitu ya. Karena saya kan ekspektasinya itu pilkada itu kan jadi pesta demokrasi. Pesta apa tuh artinya? Semua orang dalam keadaan riang gembira bisa bertemu gitu ya. Kita bisa random aja datang ke nikahan, sunatan, kita bisa random masuk ke gang-gang gitu dan kenalan gitu kan. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Salah satu faktor yang membuat orang memilih kita kan karena kita dikenal antara melalui TV atau ketemu langsung. Nah, TV kan tentu mahal sekali. PSI pada saat pileg kemarin kan bisa, tapi kan sekarang kan saya kandidat sendiri ini independen, jadi memang harus turun sendiri ke bawah. Nah, itu yang saya sayangkan. Artinya kalaupun saya mau paksakan tetap belusukan, saya sendiri memiliki resiko terpapar, tim saya punya resiko terpapar, atau warga yang ketemu dengan saya atau tim saya yang sudah menjadi carrier, mereka bisa tertular juga. Dan pada akhirnya juga, kalau saya sebagai seorang kandidat turun ke bawah memakai masker, gitu, orang juga nggak akan mengenal saya dan nggak akan, rasa simpatinya akan beda sekali pada saat orang lihat muka kita langsung, atau pada saat saya bisa berikan stiker atau brosur tentang saya secara langsung, atau mungkin tim canvassing saya menceritakan siapa Rian dalam jarak dekat gitu ya.
samping-sampingan gitu ya, shoulder to shoulder. Kalau ini kan enggak, semuanya physical distancing. Jadi perhelatan ini menjadi seremonial aja menurut saya, bukan pesta demokrasi, tapi menjadi sekedar seremoni demokrasi aja sih. Ya, ini dari sisi sebagai politisi ya. Ya, kalau yang lain tata negara. Kalau tidak turun kalah atau terjangkit kan nggak seru ya. Mbak Titi ada respon? Singkat Mbak Titi, ada respon? Oh sorry, saya kira tadi mau kasih waktu ke Pak Dekan lagi. Soalnya kayak Pak Dekan nih lagi bersemangat dengar penjelasan dan juga Bro Rian, Bro Sekjen. Oh sorry kok Bro Sekjen, Bro Rian apa yang belum sekjen. Iya, ini doa nih. Biasanya kalau slip tang itu jadi doa kan gitu. Amin. Kalau bayangin Bro Rian, kami pusing ini ngurus satu kampus. Terus partai kita kampanye sendiri aja. Oh ini terkejut dia dengarnya itu. Ada bocoran baru nih, pusing ternyata ngurus partai. Pusingan mana? Ngurus partai atau ngurus para dosen hebat di forum ini? Lanjut Mbak. Lanjut. Jadi kalau dengar penjelasan dari Pak Dekan Yahya dan juga Bro Rian, sebenarnya semua tuh dalam gelombang dan frekuensi yang sama gitu. Cuma angle-nya aja beda. Kalau Pak Dekan Yahya tuh bilang, oke, kita bisa go ahead nih, karena kenapa? Instrumen hukumnya itu Perpu nomor 2 tahun 2020 yang menyebutkan pemungutan suara untuk Pilkada 2020 di Desember gitu. Tetapi kan ada catatan kakinya, disclaimer-nya. Kalau disclaimer itu biasanya kan sesuatu yang memang harus dipenuhi. Pak Dekan bilang harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat sehingga implikasi kurang baik dari pelaksanaan pilkada di tengah pandemi itu tidak bisa terjadi. Kemudian juga harus memastikan prinsip-prinsip demokrasi terpenuhi. Nah, sementara kalau Bro Rian kan kita pilkada ini bukan sekedar asal pilkada aja gitu. Kalau mau sekedar asal pilkada ya udah bikin aja. Kita sudah tahu prosesnya kayak akan seperti apa. Kualitasnya akan bagaimana, tapi yang paling parah kan adalah kita mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan warga negara, bukan hanya timnya calon, timnya Bro Rian, tapi juga pemilih. Jadi sebenarnya sama-sama dua ini menghendaki proses pilkada yang tidak mengancam keselamatan dan kesehatan manusia, prinsip-prinsip demokrasi tetap bisa kita pertahankan, dan mestinya kita pertahankan meskipun Bro Rian bilang nggak mudah gitu ya, apalagi kalau kita menjadi seorang calon. Jadi kita nih sama sebenarnya. Kalau pakai parameternya Pak Dekan, protokol kesehatan yang ketat, lalu prinsip demokrasi yang dipenuhi, saya kira saya agak pesimis ya, itu bisa betul-betul terrealisasi. Contohnya saja KPU anggaran plafon atasnya itu 5 triliun sebagai konsekuensi pengadaan alat pelindung diri, penyesuaian teknis 5 apa 7 ya Mbak Titi? Kenapa? 5 apa 7 triliun ya? 5 triliun. Jadi dia ada kategori B. Ini lucu juga kok pakai ada paket-paket gitu ya, kayak paket hemat aja. Nah, plafon bawahnya itu di angka 2 triliun lebih, itu di kategori A. Lalu kategori B-nya itu ada plafon bawahnya 4 triliun, plafon atasnya 5 triliun. Nah, ya, itu saja kan berdebat gitu. Kemarin bilangnya percaya, ya? Mbak, jangan panjang-panjang. Ini sesinya masih panjang ini. Siap. Karena kalau tapi rumah tangga perbedaan antara Pak Dekan dan Bu Titi itu dibawa ke sini ya. Enggak, karena kalau udah ngomongin itu udah ideologis gitu. Kalau udah sesuatu yang ideologis itu kayaknya 3 jam kita orasi terus nih. Karena sedang seru, saya ambil satu lagi kertas yang seriusnya ya. Lanjut emosinya. Nah, ini tema berikutnya ditulis oleh Mas Agus. Katanya memungkinkan pilkada itu new normal. Apa maksudnya, Mas Agus? Orang sudah terancam sakit ini, Mas Rian sudah ketakutan tuh mau turun. Tantangannya kalau tidak terjangkit, ya kalah. Nggak seru itu pertarungannya. Mas Agus.
Ya, terima kasih udah Ferry. Kalau saya sih lebih melihat begini ya. Pilkada ini karena ada pandemi, maksudnya pandemi COVID ini jangan menjadikan backlist demokrasi ya, memundurkan demokrasi ya, apalagi mencacatkan demokrasi ya. Saya khawatir ada pandangan bahwa begitu ada pandemi maka demokrasi ini berhenti nih, termasuk agenda-agenda demokrasi. Salah satunya adalah pilkada. Nah, kalau agenda demokrasi ini berhenti tingkat lokal pada soal partisipasi, itu akan berbahaya pada level yang lebih tinggi. Misalnya, karena nggak ada partisipasi yang kuat, boleh jadi aspek-aspek di luar itu, misalnya soal bagaimana DPR itu berperilaku di luar kehendak publik, ya, tiba-tiba mengesahkan undang-undang tanpa partisipasi. Nah, kenapa nggak ada partisipasi? Karena kita tidak memulai demokrasi itu dengan memberi ruang masyarakat lokal untuk berpartisipasi, salah satunya dengan pemilu itu, menurut saya. Maka new normal itu maknanya adalah beradaptasi ya, berdamai dengan keadaan walaupun harus berhadapan dengan risiko yang lumayan berat gitu. Nah, bagaimana cara beradaptasinya itu? Ya tadi kita harus melakukan cara hidup baru ya, kemudian adaptasi baru, berdamai dengan protokol yang ketat, kemudian hidup yang sehat, kemudian menjaga jarak dan seterusnya. Kalau soal teknis pemilu, pilkada menurut saya sih cenderung tetap melakukan pilkada ya, walaupun di tengah suasana yang seperti ini, tapi dengan menggunakan cara yang lebih ketat ya, dan inovasi-inovasi di dalam pilkada. Itu inovasi bukan karena sudah yang mengundang tim ahli dan calon kepala daerah kan? Tetap harus new normal ya? Iya, kalau saya tetap new normal, jadi beradaptasi dengan keadaan. Kenapa? Karena memang tidak ada kepastian bahwa pandemi COVID ini akan berakhir. Sejumlah ilmuwan dan teori hari ini kita baca, tidak ada pasti sebenarnya. Kalau kita tunda, apakah tahun 2021 itu juga ada kepastian bahwa itu akan berakhir? Nah, kalau tidak berakhir juga, apakah kemudian tidak ada proses demokratisasi di daerah itu? Oke. Dan kalau itu mematikan proses demokratisasi dalam bentuk partisipasi di masyarakat lokal, itu akan berbahaya dalam tingkat nasional. Gitu. Lalu orang punya image, sudah kalau pandemi COVID, kita berhenti semua kegiatan rutinitas demokrasi. Ini soal mindset ya, saya ingin merubah mindset publik. Gitu. Oke, Mas Bayu ada komentar nggak terhadap Mas Agus? Kalau Mas Bayu dalam keadaan normal, new normal, tetap diundang dia. Silakan Mas Bayu. Iya, jadi terima kasih para anggota keluarga Comara ini gitu ya. Para ya, ini para anggota keluarga. Dan kita ada satu kehormatan, ada tamu di keluarga kita yaitu Bro Rian begitu ya. Saya tadi melihat Mbak Titi dan Pak Dekan Yahya ini seperti sedang membaca petisi, promosi petisi begitu ya. Kalau petisinya Mbak Titi jelas saya sudah baca argumentasinya, kemudian Pak Dekan Yahya ternyata betul, dugaan Mbak Titi kemarin itu yang pilkada, kira-kira pilkada tetap dalam keadaan aman, sehat. Nah ini benar berarti terkonfirmasi. Yang itu jangan dipromosiin Mas, cukup berhenti di situ. Jangan pilkada dulu, buka iceng.org. Berarti dugaan kita Pak Dekan Yahya itu ikut serta di petisi itu terbukti Mbak Titi, kira-kira begitu. Saya ingin bicaranya begini dulu, bahwa salah satu syarat pemilu demokratis, begitu ya, pemilu berintegritas, aturan mainnya kan jelas, regulasinya jelas begitu. Coba kalau kita cermati sebenarnya, kita berdebat terlalu jauh, kita bicara tanggal 9 Desember sebenarnya. Kalau kita lihat Perpu nomor 2 tahun 2020, ini Perpu yang sama sekali sebenarnya juga belum memberikan kepastian kapan pilkada itu akan diselenggarakan. Ini kita bicara sederhana saja dulu ya, di bagian menimbang. Di bagian menimbang itu justru yang paling kental nuansanya adalah penundaan. Coba baca di bagian menimbang huruf B kalau kita baca di Perpu ini. Itu bicara soal pentingnya untuk melakukan penundaan karena ada pandemi COVID. Dan di situ dijelaskan bahwa ini sudah menjadi gejala universal. Kalau kemudian kita lihat dasar pilkada kita, itu kan pasal 201A, 201A begitu ya. Utamanya hanya membaca di ayat 2, bahwa pemungutan suara itu akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Tapi coba kita lihat di ayat 3, bahwa pemungutan suara
setelah bencana non-alam, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir. Artinya, pemungutan suara itu boleh dilaksanakan jika kemudian bencana non-alamnya berakhir. Ciri berakhir itu gimana? Ya, berarti keputusan presiden, kan ada 2 kepres nih. Kepres 1 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, yang kedua, kepres tentang bencana nasional non-alam. Maka, Pilkada 9 Desember itu bisa dilaksanakan jika kedua kepres itu telah dicabut, yang artinya menandai bencana non-alam sudah berakhir. Itu terkonfirmasi di bagian penjelasan dari pasal 201 ayat 3 yang menyatakan di dalam bagian penjelasan ini secara terang benderang itu sudah disebutkan mengenai syaratnya. Pemungutan suara serentak pada bulan Desember dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional dan itu belum berakhir. Artinya, kalau nanti pembacaannya pada 9 Desember itu belum berakhir bencana, tidak ada tanda kepres akan dicabut, maka sudah pasti tidak bisa dilakukan Pilkada 9 Desember. Mas Bayu, apakah ini membuktikan bahwa Mas Agus belum baca itu undang-undang? Saya pikir ini pembuat perpunya yang bingung, udah Ferry. Ini pembuat perpu ini bingung. Jadi antara ayat 1 dengan ayat 2 dan ayat 3 itu nggak nyambung. Kalau ayat 3 itu kan jelas bahwa kalau kita lihat pemungutan suara bisa dilakukan jika bencana non-alam berakhir. Syaratnya apa? 2 kepres tadi harus dicabut. Nggak bisa. Mau pakai new normal, mau pakai protokol kesehatan, kalau 2 kepresnya nggak dicabut itu, nggak bisa itu pilkada. Ya yang nggak tahu saya pembuat perpunya bertanya ke siapa. Mas Rian, silakan merespon apa yang disampaikan oleh Mas Agus dan Mas Bayu. Pasti saya ngelihat ya. lebih dekat ke Mas Bayu kan? Nggak, semua pihak sebenarnya punya dasar argumentasinya. Asik. Cuma kalau saya tuh selalu bicara, kadang-kadang kan norma itu kan nilai-nilai yang ideal dan diasumsikan perfect bisa berjalan gitu ya. Cuma saya tuh dalam konteks Batam aja misalnya, tempat yang saya akan bertarung gitu ya. Masyarakat di Batam itu masih ngumpul di food court, ramai sekali. Nggak ada yang pakai masker. Sempat viral, adalah di sebuah food court di daerah Pacific Hotel. Atau bagaimana pada saat kemarin Pak Wali Kota memberikan bantuan sembako, masyarakat itu ya berdesak-desakan. Nah jadi kan yang saya ingat kok kalau saya kutip misalnya statement dari Pak Mendagri, oh bisa kok nanti kita pilkadanya pas datang ke TPS dibikin jam-jam aja gitu ya. Jadi sekarang kita tanya sama diri kita masing-masing deh, apakah bisa standar itu diberlakukan? Bukan kita ingin mendiskreditkan bangsa kita sendiri atau rakyat kita sendiri, tapi kan nggak mudah loh memflip begitu ya dalam waktu sekian bulan. Makanya saya sebenarnya sepakat pilkada diundur jangan tahun ini supaya ada waktu untuk protokol kesehatan di berbagai sektor sudah dilaksanakan dan rakyat sudah terbiasa gitu. Saya lebih lihat itunya saja sih, bahwa yang kita katakan ini kan memang adalah semacam koridor hukum untuk memberikan memberikan legitimasi supaya pilkada segera dilaksanakan Desember. Tapi yang saya masih concern di lapangan seperti apa. Karena balik ke tadi, pengalaman pilpres pileg tahun lalu di saat ya ginilah, panitia lapangan PPS itu kan kebanyakan usia bukan usia muda kok, setahu saya ya. Usianya mungkin 45 ke atas gitu ya. Saya jarang kok ketemu panitia pemilu yang usianya muda. Artinya mereka lebih berumur dan punya resiko gitu. Dan ini semua kalau saya bayangkan tiba-tiba ada yang slip, ini nggak ikut peraturan, protokol, warga nggak mau dikasih tahu, nggak gitu-gitu loh. Itu saya sebenarnya ada ketakutan sekali. Jadi nggak ada pendapat yang salah, tapi saya selalu membayangkan kayaknya tuh sulit untuk direalisasikan gitu loh. Protokol-protokol. Bisa tanya ke Bro Rian, Bro Ferry. Ya, silakan. Boleh. Ya. Ini kan pertemuan keluarga. Harus Bro Rian. Ya. Gimana pendapat Bro Rian bahwa banyaknya calon yang keberatan ini diundur itu karena biaya mengelola tim sukses, biaya semakin mahal kalau terus ini ditunda. Ada nggak dugaan semacam itu, Bro Rian? Bahwa kalau ini pilkada terus diundur, biaya itu kan bagi calon kan mahal, terlepas
kemudian karena dia harus memaintain ya tentu relasi dengan parpol kalau memang dari partai politik begitu ya, atau kemudian kalau dia punya tim sukses dan lain sebagainya, kan ini terus karena sampai kapanpun karena dia sudah menyatakan maju, maka sampai nanti pada hari H kan berarti biaya itu akan terus berjalan. Gimana Bro Rian menanggapi itu? Ini saya jawab dari yang saya laksanakan aja. Ya. Karena kalau yang di luaran sana seperti apa, saya belum bisa bicara banyak soal rahasia dapur orang. Karena teman-teman sesama kandidat juga nggak mau buka rahasia dapur. Jadi saya buka rahasia dapur saya aja. Jadi sebenarnya tergantung. Nah dalam konteks saya kan calon independen. Saya tidak harus melalui lobby-lobby partai. Jadi saya tidak harus tanda kutip merawat dan memelihara hubungan dengan partai-partai. Itu pertama. Kedua, tim yang ikut saya itu timnya semua anak muda dan seperti saya sangat cost efficient. Karena kan saya berpolitik, berdemokrasi selalu fundraising kan. Saya selalu terbuka dengan tim. Saya cuma punya duit sekian, per hari ini kas kita sekian. Jadi pada saat COVID ini terjadi, akhirnya saya bilang ke teman-teman, yuk kita fight. Tapi hitungan mulai bulan Mei, udah teman-teman pulang. Jadi saya bubarin, saya freeze gitu istilahnya. Jadi soal ditunda atau enggak, di saya sih enggak akan berpengaruh. Karena saya sangat cost efficient dan saya terbuka. Kalau emang ini lagi COVID, ya kita freeze. Bahkan saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman terpaksa harus cari kerja tempat lain, yang mau dikata, force major juga. Gitu. Jadi mungkin tergantung ya. Ada beberapa kandidat yang mungkin ingin terus memelihara tim, atau mungkin terus memelihara hubungan baik dengan pengurus fungsionaris partai dari level kecamatan, kota, bahkan sampai nasional. Bisa saja mungkin itu besar, tapi jujur saya antara para politisi sih belum ada pembicaraan seperti ke arah situ ya, bahwa semakin diundur dana ini akan semakin berat. Justru kalau saya berpandangan, kenapa ini teori menurut saya aja sih, hipotesis saya. Kenapa sih teman-teman partai politik ingin pilkada tetap dilakukan aja? Ya toh saya yakin berbagai partai ini sudah punya perwakilan kepala daerah di berbagai daerah kan, dan pilkada ini kan diikuti 80% incumbent kan. Jadi ya jadi seremonial aja, yang penting kan power kekuasaan tetap status quo aja, jadi kan paling incumbent akan menang kemungkinannya gitu kan. Jadi buat partai politik ya daripada kita repot-repot ya udah tetap pilkada aja, mungkin nggak menjadi pesta istilah saya, bukan pesta tapi menjadi semacam seremoni demokrasi. Yang penting kan power jadi status quo, nggak ada yang rugi kan ya. Ini hipotesis saya. Oke. Bahkan jadi tambah sulit bagi kandidat untuk mengumpulkan crowdfunding ya. Orang malah nunggu bansos, kita masa mengumpulkan crowdfunding ya. Jadi, padahal itu yang penting untuk melibatkan publik. Kita berhenti dari diskusi serius terlebih dahulu. Kita mau saya mau mencabut kartu sakti. Nanti kita akan minta Bro Rian terlibat ikut ini. Saya akan cabut kartu ini. Ini kartunya permainannya berdebat. Apa tema perdebatannya? Siapakah pemenang Liga Inggris saat ini normal? Ini versi Bro Rian juga suka sepak bola kan ya? Enggak. Salah ini yang ngasih. Yang lain. Mas Dodi. Ya. Nggak apa-apa, kita main terus. Kenapa ini perlu dibahas di keluarga tidak penting ini? Karena Liga Inggris kalau diibaratkan dalam sebuah kompetisi, Liga Inggris itu kan Kameranya sudah serius ini. kompetisi yang terbuka ya. Kalau di Liga Spanyol kan kayaknya udah jelas tuh pemenangnya kalau nggak Real Madrid, Barcelona. Kalau di Liga Italia udah jelas Juventus 7 kali berturut-turut begitu. Kalau di Liga Inggris ini kan kompetisinya terbuka begitu. Jadi kalaupun sekarang mungkin Liverpool sedang memimpin, siapa tahu dengan kondisi new normal begitu kan. Liga Inggris itu kan ini ya, penontonnya kan luar biasa ya. Jadi tidak ada jarak antara penonton dengan pemain kan. Penonton itu nggak dibatasi oleh pagar begitu kan. Jadi harapan Mas Dodi apa? Bebas saja.
Kalau Anda misalkan mengerti Liverpool menang atau kalah? kalau saya berharapnya yang juara Liga Inggris Chelsea. Jadi sama dengan harapan PSI kalau perlu di new normal ini, walaupun Iya, kondisi jadi berbahaya, Mas menarik Rian menang, ini. ya? Maksud saya menarik melihat Liga Inggris berlangsung tanpa ada penonton atau dengan penonton yang dibatasi begitu loh. Karena daya tariknya Liga Inggris salah satunya kan adalah penonton begitu. Dengan era new normal ini bagaimana itu antusiasme pemain, jangan-jangan nanti pemain Liverpool turun itu apa namanya permainannya karena penontonnya sedikit gitu kan. Jangan panjang-panjang Mas Dodi. Diskusi ini kayaknya jadi jauh lebih berat dibandingkan diskusi yang tadi. Mas Agus ada komentar nggak soal sepak bola ini? Atau kita cari permainan ini? Bukan, Mas Dodi ini nggak tahu dia. Sekarang tuh udah berubah. Penontonnya nggak mesti hadir. Dari rumah aja udah bisa nonton. Ya. Itu dia. Makanya tetap pilkada gitu. Ini jadi star perdebatan ini. Kalau bahasanya Mas Bayu itu katanya kepala daerah dipilih via Zoom. Ini kartu kedua yang saya cabut ya, sebelum kita ke Tolong host ini diskusinya lebih berimbang, jangan sampai saya sendirian versus 6. Tenang. Ini kayak Mbak Titi tahu nih, ini bukan soal sepak bola. Dari Pak Yahya. Pak Yahya, silahkan berikan clue petunjuk kepada Mas Rian. Benda tidak penting apakah yang Anda maksud di dalam kartu tidak penting ini? Repot ini. Mas Rian, perhatikan Pak Yahya Ahmad, dia mau berikan clue ke Mas Rian. Okay. Tolong ditebak benda tidak penting apakah yang dia sedang maksud ini. Mas Silakan, Rian. Dekan. Ini makanan sebenarnya Mas Rian. Oke. Bukan sebenarnya ini makanan nih. Ya. Sinyalnya putus deh. Pak Yaya freeze, Ini Pak Yaya. Pak Dekan ini sengaja ini. Oh, clue-nya ini freeze ya? Nah, itu Mas, sudah Makanan beku. Oh, kirain freeze itu adalah sebuah bagian Kuota dari... kena ini kayaknya Pak Dekan. Silakan Pak Dekan. Nggak, sekarang sudah ya. Jadi ini makanan. Makanan ini semua orang pasti suka. Terus dia digoreng setengah matang. Dan ini rakyat lah. Harusnya kalau Bro Rian ini sekarang sering terjun ke rakyat, ini udah pasti tahu gorengan yang satu ini. Lebih dipertegas lagi, gorengan. Tapi setengah matang ya? Setengah matang ya? Ya. Apa seblak, bakwan, apa ya? Setengah matang. Hampir. Ini kayaknya kemarin mau didaftarkan ke WHO sebagai Jangan tambah berat. Cireng, cilok, apa ya? Warisan dunia, salah satu warisan Buat dari dunia. delay. Dibuat dari kedelai. Nah, dari Oh ya, kalau kedelai. tempe ya tahu kan? Ya. Udah Ya, betul. apa? Tempe setengah matang itu tempe apa? Oh, bacem. Mendoan. Stop. Ini brutal ini. Di ruang pendidikan tidak berkaitan dengan kecerdasan. Teka-teki soal tempe mendoan disebut ini tempe. Tidak sesuai dengan panduan tadi pengarahannya kurang. Padahal sudah saya Pengarahnya ini yang kurang ini. arahkan tadi, ini kacau nih. Ya sudah, kita stop. Ternyata memang kita tidak bisa bermain yang tidak serius. Kita kembali ke kartu yang serius. Soal berikutnya dari Mbak Titi Anggraini. Ini kartu serius. Mbak Titi berpendapat bahwa perlu penundaan pilkada. Silakan, kenapa Mbak Titi? Tadi kayaknya udah cukup jelas ya. Saya ingin tadi betul bahwa demokrasi tidak boleh berhenti hanya karena COVID-19 gitu. Jadi demokrasi tidak boleh dimatikan COVID-19. Tapi dalam berdemokrasi sesuatu itu juga harus rasional, harus logis. Kalau menurut Global Commission on Election, Democracy and Security,
itu mereka menyebutkan tantangan utama dari pemilu berintegritas itu yang paling pertama adalah bagaimana memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Nah, dalam konteks itu saya tidak urai 4 prinsip yang lain ya, karena ada 5. Memenuhi hak asasi manusia yang pertama, karena pemilu itu sendiri kan penghargaan pada martabat manusia, penghargaan yang disebut sebagai betul-betul orisinalitasnya itu sangat kuat. Karena semua orang, apapun latar belakang pendidikannya, ekonominya, dia di kota atau di desa, one person, one vote, one value, satu orang, satu suara, satu nilai. Nah, karena martabat manusia itu sangat dihargai, maka pemilu tidak boleh mengancam keselamatan dan kesehatan negara. Pemungutan suaranya di Desember, kan dikatakan tahapannya harus sudah mulai di 15 Juni. Nah, 15 Juni itu kalau kita lihat data hari ini, positif COVID itu masih turun naik. Jangankan mengarah kepada berakhir, menunjukkan melandai pun itu belum. Jadi melihat persiapan, regulasi yang sampai hari ini juga belum ada. Ini Pak Dr. Agus ini mantan penyelenggara. Jadi muskil bagi kita memulai tahapan dengan regulasi yang baru dipersiapkan, belum dilatihkan kepada para petugas, apalagi belum disosialisasikan kepada pemilih. Jadi bukan mematikan demokrasi, Pak Dokter, tetapi bagaimana kita menunda untuk mendapatkan adaptasi, persiapan, dan juga segala prasyarat demokrasi yang baik itu bisa terpenuhi. Makanya pilihannya 2021 dah singkat kata, 1, supaya kita tidak membahayakan keselamatan kesehatan warga negara. Tadi sudah disebut bahwa misalnya di Batam ada klaster baru ya, Bro Rian, klaster baru itu jadi ada sebuah institusi agama mereka ingin ada jamaah daring. Nah, sayangnya untuk buat jamaah daring mereka pertemuan dulu offline. Jadi pertemuan darat dulu. Nah, di pertemuan darat itulah mereka terpapar. Termasuk juga terakhir ada wartawan senior di Sulawesi Selatan buka puasa mungkin pasca Idul Fitri kan ada yang puasa ya. Terbatas sudah social distancing sudah ternyata juga kena COVID-19. Kita masih sangat pada situasi berisiko. Jangan lihat hari pemungutan suaranya saja, tapi lihat untuk menuju ke sana, persiapannya harus dilakukan dalam waktu dekat. Saya ingin menyatakan kita 100%, mungkin kalau 100% agak berlebihan ya. Saya bisa bilang 75% kita tidak siap. Karena kenapa? 1, regulasi existing untuk teknis belum ada sampai hari ini. Yang kedua, anggaran. Belum ada kepastian, masih waktu awal dibilang oke, silakan ajukan tambahan, ujung-ujungnya melihat kemampuan daerah. Daerah itu kalau mengubah UMPHD lagi, waduh, nih Pak Dr. Agus sama Pak Yahya pasti tahu lah bagaimana pembahasan antara KPU dan Pemda itu menyesakkan dada gitu ya. Jadi dari sisi penguatan kapasitas petugas, bagaimana cara kita melatihnya? Mau daring semua? Mau seperti apa? Untuk misalnya kalau offline, pertemuan darat, APD-nya belum ada, dan lain sebagainya. Belum lagi sosialisasi ke pemilih. Jadi kita hidupkan demokrasi, kita sandingkan demokrasi dengan kemanusiaan. Kita tidak harus memilih apakah kemanusiaan atau demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi ya humanis gitu. Tapi untuk mendapatkan itu, maka tunda ke 2021. Regulasi Mas itu undang Pak Dr. Agus gitu ya, undang saya juga dan udah Ferry. Lalu anggarannya kita pastikan. Pak Dekan nggak diundang. Kenapa? Pak Dekan nggak diundang tentang dia. Pak Dekan daring aja, kalau online bisa Saya nggak diundang, Mbak. Ketua Pak Yahya dan Mas Agus merespon. Jangan lupa diundang Ini juga ada menaikkan orang elektabilitas yang Batam, jangan lupa. Gimana, Mas Rian? Jangan lupa diundang, menaikkan elektabilitas Batam sekalian gitu. Pendekar-pendekar hukum, jadi kita terseret juga kan elektabilitas lumayan. Iya. Betul. Jadi kira-kira gitu, udah Ferry. Jadi
Saya ingin luruskan ya, bukan berarti saya menganggap demokrasi itu kalah dengan COVID, tapi justru kita ingin memastikan demokrasi itu tidak terancam reputasinya karena COVID. Karena kalau kita selenggarakan pilkada tadi ya dengan asal-asalan kemudian menciptakan klaster baru, ada klaster KPU, klaster Bawaslu, klaster pilkada, jangan sampai. Lalu kemudian memori kolektif masyarakat kita terhadap pemilu dan pilkada itu akan jadi sangat buruk, bahwa pemilu di 2019 pemilu makan korban. Ada 700-an orang meninggal karena berpemilu. Lalu pilkada di 2020 juga pilkada yang memakan korban. Nah, jadi reputasi demokrasi itu yang sesungguhnya harus kita proteksi. Saya mendukung bahwa kita tidak boleh kalah dengan COVID. Mari kita fokus di 2020 ini melawan COVID. Lalu agenda demokrasi kita persiapkan dengan lebih memadai, dengan kerangka waktu yang lebih layak. Makanya tanda tangani petisi jangan pilkada dulu. Buka ceng.org. Pasti dia. Mas Agus dan Boleh. tahan dulu. Ini ada orang yang siap. support pernyataan Mbak Titi, dia karena dia dirugikan. Karena kalau pilkada ditunda, tidak ada sengketa. Iya. Nah, ada. Silakan, Pak Dukti. Iya, terima kasih udah Peri dan keluarga Comala. Sebenarnya enggak gitu juga. Ini semenjak Sengketa juga. tidak jadi lawyering sudah berkebun ya. Beternak Saya juga. Ya. kebetulan di perbatasan ini, perbatasan Gorontalo. Silakan Pak Dukti. Ya, baik. Jadi kita sepakat bahwa pemungutan suara itu diakibatkan oleh pandemi COVID, ya, dan segala kegiatan dihentikan, sholat Jumat juga tidak boleh, sholat Id juga tidak boleh, dan kita sepakat September pemungutan suara tidak. Tetapi kita tidak sepakat bahwa pemungutan suara dilanjutkan Desember ini, gitu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Titi secara gamblang dan oleh Mas Bayu secara perundang-undangan. Saya juga sepakat akhirnya gitu, dan memang saya khawatir ini akan mungkin akan meningkatkan golput gitu loh, iya kan? Saya sendiri mungkin akan takut gitu. Waduh, ini siapa tahu di sebelah saya orang yang memang positif kan, atau orang tanpa gejala ini. Ini yang mungkin perlu dipikirkan juga, karena betul tadi kita sudah menetapkan kedaruratan bencana non alam COVID ini, dan kemudian Mas Bayu bilang tadi bahwa harus juga disepakati dulu berakhirnya bencana non alam ini kapan gitu loh. Kalau memang Desember belum berakhir kan nggak mungkin dong kita mau teruskan. Jadi saya memang harus sepakat dengan Mbak Titi dan Mas Bayu. Masalah sengketa nanti kita bisa. Jangan emosional ya. Siap. Jangan emosional ya. Itu Siap. ayamnya sudah lepas kandang itu. Dikejar lagi. Malum di kampung dah. Di Agus kampung. Baik, Mas Agus atau Pak Ketua Yahya merespon, silakan. Silakan. Boleh sedikit. Ya. Jadi saya kira kita tahu lah, paham kekhawatiran Mbak Titi bahwa kalau Desember ini regulasi kita masih belum terlihat terang, itu persoalan anggaran, persoalan pelaksana juga. Cuma begini, saya berpikirnya gini, kita tahu semua bahwa kesepakatan untuk tetap dilaksanakan Desember ini kan memang kesepakatan antara KPU, DPR, dan pemerintah. Nah, saya kira begitu, saya khawatirnya begini. Kalau kita terus pada posisi penolakan, sementara kesepakatan ini itu kemudian terus mengikat, dan KPU juga sudah melakukan persiapan-persiapan, dan kalau kita terus pada penolakan, saya khawatir mereka jadi slow bergerak, sehingga itu justru dampaknya sangat tidak baik untuk publik. Karena kita juga harus melihat psikologi masyarakat, kesiapan masyarakat, belum lagi nanti bicara sosialisasi. Artinya begini, kalau pilkada tetap dilaksanakan di Desember, maka seluruh instrumen memang harus bergerak cepat. Nah, kekhawatiran tadi itu kita pahami memang. Saya khawatir malah kalau kita kemudian terus pada posisi tadi, bukan penolakan, sementara ini tadi pemerintah jalan, kemudian DPR-nya juga, KPU-nya juga
iya jalannya pelan gitu. Sementara kondisi sekarang, kalau memang kita sudah fix Desember, maka harus ada percepatan. Percepatan itu dari semua sektor gitu. Ya, seperti tadi, persoalan regulasi ini kan kita sampai sekarang belum jelas juga. Peraturan KPU juga belum disahkan. Ini harus didorong cepat gitu. Karena tadi Mbak Titi udah bilang betul, tanggal 15 Juni itu sudah harus running. Kalau memang di Desember gitu. Makanya saya bilang, kalau kita sepakat pelaksanaan pilkada itu di Desember, maka seluruh instrumen ini harus bergerak cepat gitu. Jadi ini menjadi catatan penting gitu. Nah, terkait dengan tadi, saya kira regulasi, anggaran, terus pelaksanaan yang juga akan sangat membahayakan. Nah, inilah yang harus sedikit demi sedikit kita coba tutupi dengan sisa waktu yang akan. Tapi saya kira, saya khawatirnya gini, udah Peri dan kawan-kawan. Kan ada filosofi itu. Kalau sudah nasi jadi bubur, gitu, yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana bubur itu menjadi bubur ayam yang enak, gitu. Sehingga kita kasih ayam di sana, kita kasih kacang polong di sana, gitu. Karena saya khawatir nih pemerintah, DPR, KPU ini jalan aja, terus kita masih terus pada penolakan, ujung-ujungnya tetap dilaksanakan di Desember. Oke, Saya kira itu. Kok nggak kampanye petisinya nih, Pak Yahya nggak kampanye? Karena tadi disinggung-singgung tukang bubur ayam, silakan Mas Agus, gimana bubur ayam ini kita buat supaya enak ini? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Saya sangat memahami ya apa yang disampaikan Mas Bayu dan juga Mbak Titi ya pada soal apa tadi demokrasi dan humanisme itu ya. Sebenarnya kalau soal sehat, kemudian soal sakit, itu kan soal mindset saja sebenarnya. Saya di daerah ya, saya melihat langsung dan bukan hanya berdiskusi tapi hidup bersama masyarakat lokal ya. Di daerah itu melihat COVID ini biasa-biasa saja sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Ya persoalannya adalah pada luar biasa, Pak. Ya, mungkin di Gorontalo, Pak. Ya Pak, di sini luar biasa. Kan di Solo, cerita di Solo dari dulu. Kami di Solo, Pak ya. Kami di Solo, KLB sudah dicabut ya. Cerita di Solo ini, cerita di Solo. Jadi kami sudah dicabut KLB-nya mulai kemarin. Kami masih, Pak. Ya silakan Pak. Saya mau cerita dulu Pak ya. Ini soal apa namanya? Sabar. Ini hanya soal bagaimana merubah paradigm hidup ya. Dari normal menjadi new normal. Dulu kita memahami semua itu dalam bayangan orang banyak. Seolah-olah kita hidup akan normal. Normal itu seperti semula. Sehingga seluruh kegiatan, tatanan demokrasi, aspek hukum, ekonomi, itu ditata seperti normal. Begitu ada COVID, sebenarnya tidak pernah ada normalitas itu sebenarnya. Adanya normalitas baru. Siapa yang akan menjamin bahwa kita akan kembali ke masa lalu? Kita akan ke depan. Kedepannya seperti apa? Kedepannya ya seperti ini. Hanya dengan inovasi-inovasi tertentu, adaptasi-adaptasi tertentu. Jadi jangan pernah adaptasi ini kemudian mematikan aspek kreativitas dan inovasi kita untuk mensiasati pandemi COVID. Mas Agus, ya. Kalau poin Mbak Titi tadi soal regulasi sudah selesai sebelum tanggal 15, karena kan tanggal 15 harus eksekusi nih, harus ada penyelenggaraan tahapan, terutama mungkin coklat ya, yang paling dekat. Nah, kalau belum ada regulasinya gimana ya? Menurut saya begini, regulasi ini kan penting ya, kita orang hukum paham itu. Kepentingan itu harus dimaknai sebagai syarat ya kan, bagi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, karena tidak mungkin tahap pemilu tanpa regulasi. Tapi saya memandang regulasi itu soal teknis ya. Teknis bagaimana kita membangun kreativitas dan inovasi mensiasati pandemi ini. Oke, stop dulu. Kita mau tanya, di bagian berikutnya soal kualitas regulasi. Kita ini sebenarnya panas banget ya, tapi demi keutuhan keluarga kayaknya dan demi ketahanan keluarga saya tahan diri dulu nih. Ini karena ada doktor ilmu perundang-undangan yang setiap hari baca undang-undang, makan undang-undang, bubur undang-undang. Silakan Mas Bayu. Ini ada soal permasalahan regulasi. Tadi Mas Bayu menyinggung soal kualitas regulasi. Gimana nih? Mas Agus bilang regulasi itu hanyalah soal teknis. Nah, ini agak menarik nih, regulasi adalah soal teknis. Mas Bayu. Ya, udah Ferry. Jadi saya ambil contoh deh Perpu 2 2020 ya. Kalau saya bicara kualitas regulasi yang lain-lain, itu banyak sekali temuan-temuan dalam berbagai riset dan kajian saya. Saya bicara yang Perpu 2 tahun 2020.
Ini agak menarik kalau lihat Perpu ini. Perpu ini kan dibuat, ditandatangani 4 Mei 2020. Saya mengatakan sebenarnya ini tidak harus jadi Perpu, tapi cukup undang-undang perubahan biasa. Pasti bilang, enggak ini Perpu, enggak. Karena pada waktu itu DPR kita itu masih bisa bersidang, oke-oke aja. Coba Perpu 1 2020. Itu mereka bisa, harusnya masa sidang berikutnya kan mereka bahas, itu dibahas di masa sidang sebelum reses ini. Mereka bisa bersidang. RUU Cipta Kerja, mereka bisa bahas. Jadi syarat Perpu ini sebenarnya nggak terpenuhi. Kenapa? Karena DPR kita bisa bersidang, apalagi cuma 3 pasal. Kalau Mbak Titi juga lihat kan hanya 3 pasal sebenarnya. Jadi cukup perencanaan itu sebenarnya oke. Ini memenuhi syarat RUU luar prolegnas karena ada syarat urgensi nasional. Buat saja harusnya ada undang-undang perubahan sehingga pembahasannya lebih partisipatif, lebih komprehensif. Jadi Mbak Titi dan semua kawan-kawan yang dipetisi itu, kalau ini pembahasan undang-undang biasa, itu bisa dilibatkan sejak awal sebenarnya. Ini kan nggak bisa karena Perpu. Perpu itu kan sepihak dari presiden, karena memang kuasanya kan seperti itulah. Bagi saya harusnya ini dalam bentuk undang-undang biasa, sehingga kemudian semua pihak didengar, semua pihak bisa memberikan perspektifnya. Kalau Perpu, memang meskipun akhirnya nanti harus dibahas untuk disetujui menjadi undang-undang, tapi tetap itu adalah produk dari Presiden, meskipun Presiden sudah melalui rapat dengan DPR dan KPU. Tapi syarat Perpu ini tidak terpenuhi. Saya jadi bisa menerima ini jadi Perpu, andai kata DPR nggak bisa membahas RUU Cipta Kerja, ya udah Ferry ya. Kalau mereka nggak bisa membahas RUU Cipta Kerja, nggak bisa menyetujui Perpu 1 2020, mereka benar-benar nggak bisa bersidang seperti pada umumnya, maka ini setuju produknya Perpu. Tapi pada waktu tanggal 4 Mei itu DPR kita oke-oke aja sebenarnya. Jadi buat apa Perpu kalau Mas bisa Bayu, dengan iya. kalau Perpu oke, sudah lewat ya. Ini Ya. yang dimaksud Mbak Titi dan Mas Agus adalah soal Peraturan Kan KPU. udah jadi Iya, bubur nih iya. Bro Bayu. Saya kan bilang kualitas regulasi kita ini sejak awal ada salah kaprah. Kalau ini coba dulu dibuat dalam undang-undang, pasti kita sekarang tidak seperti saat ini yang terpecah 2 mengenai pelaksanaan pilkada karena lebih komprehensif, lebih partisipatif. Ini evaluasi ke depan. Nah, yang kedua, isi dari Perpu ini kan ini ditindaklanjuti dengan peraturan KPU. Coba sekarang kita baca pasal 122A ya. 122A ini anomali menurut saya. Coba ayat 1-nya mengatakan penundaan pilkada itu kan dengan keputusan KPU begitu ya. Di ayat 2-nya harus dengan persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR. Ini kan anomali. Kewenangan KPU tapi kok kemudian harus persetujuan bersama 3 lembaga. Di mana kemudian pasal 22E ayat 5 kemandirian KPU. Jangan lupa 2017 MK pernah membatalkan frase yang mengikat ketika KPU wajib ketika membuat peraturan KPU wajib konsultasi dengan DPR dan mengikat di MK. Pasal 22 ayat 5 itu jelas mengatakan di sana kemandirian. Maka seharusnya cukup dengan pertimbangan, koordinasi atau konsultasi. Biarkan KPU yang memutuskan. Ini kan penyelenggaranya KPU. KPU yang paling tahu bagaimana kemudian memastikan keselamatan, memastikan teknis pelaksanaan. Jangan kemudian KPU kalau mau menunda, mau melanjutkan, itu harus persetujuan bersama 3 lembaga. Terus di mana letak kemandirian? Itu problem serius dalam Perpu ini. Ini kalau menurut saya ini menyalahi konstitusi udah Ferry. Karena 22 ayat 5 itu jelas kemandirian KPU lah. Kita dengar Mas Bayu, ya. Perdebatan ricuh ini, apa respon Mas Rian? Apakah problematika awal peraturan perundang-undangan dan tidak adanya PKPU yang memadai itu akan menimbulkan masalah pula bagi Mas Rian sebagai calon kepala daerah di tengah pandemi COVID ini? Mas Bayu tadi, Mas Rian, Mas Bayu mengatakan sedari awal sudah bermasalah regulasinya, termasuk juga tidak ada PKPU yang memadai seperti yang diharapkan Mbak Titi. Apa responnya Mas Rian? Ya, seperti sekarang deh misalkan, saya ini sebagai politisi yang akan menjalankan kampanye lagi, sekarang ini belum bisa betul bergerak secara firm. Karena PKPU terkini belum keluar, setahu saya belum keluar ya.
Iya. Belum. Sehingga saya serba salah karena kita harus segera, karena ya kita bekerja dengan waktu juga kan untuk mengejar awareness dan elektabilitas, tapi takutnya nanti saya suruh anak-anak jalan maju, tiba-tiba PKPU-nya nggak keluar-keluar. Jadi saya sendiri pun merasa gamang karena PKPU ini nggak keluar. Dan bahkan beberapa dari tim, kalau kita ngobrol di internal tim saya, paling kalau 15 Juni akan dimulai tahapan, ya paling PKPU keluar 2-3 hari sebelumnya. Gitu. Jadi kita udah mulai ancer-ancer. Ini paling mepet-mepet nih. Ya itulah, jadi dengan regulasi yang nggak firm juga kita membuat planning juga menjadi agak keteter sebenarnya. Iya. Sebelum tahapan, bisa-bisa tim belum baca semua isinya kan? Iya, dan untunglah tim saya kan anak muda nih, enak banget, progresif semua. Jadi kita udah bikin SOP, tahapan-tahapan untuk, kan kita juga perlu verifikasi kan. Kita udah susun nih sebenarnya SOP, tapi masih mengacu ke penjadwalan di PKPU lama dan detail PKPU lama. Jadi kalaupun ada PKPU mendadak, kita bisa lah begadang mungkin langsung nyesuaiin SOP, run lagi. Oke, ini semakin menunjukkan persiapan kita semakin membuat banyak orang stres ya, tidak hanya Mas Rian, kita juga sedang bingung. Oleh karena itu kita main-mainlah sebentar. Ini ada obat bagaimana untuk menghilangkan stres. Tetapi ini saya tidak akan minta Mbak Titi menjelaskan pilihannya. Saya ingin menanyakan kepada bapak-bapak ini, ngerti enggak soal ini? Mbak Titi menulis ini khasiat untuk menghilangkan stres. Potong sabun. Mas Rian ngerti nggak? Apa itu? Yang akan menghadapi politik yang begitu kejam di daerah, ngerti nggak ASMR potong sabun? Enggak, apa ya potong sabun? Wah, belum sampai ilmuku. Memang politik praktis 3 tahun ini belum sampai ilmunya. Berat tuh pertanyaannya, udah. Apa itu ya? Kata Mbak Titi, kalau belum paham ASMR potong sabun, tolong dibaca lagi PKPU. Yang Pak Dekan ngerti nggak? Saya menebak. Pak Dekan imajinya udah kemana-mana. Pak Dekan silakan dengan tebakan dan imajinasinya. Saya menebak ASMR, apa tadi? ASMR. Itu maksudnya asmara itu. Oh. Maksudnya asmara. Apa hubungannya dengan potong sabun? Potong sabun itu nggak kesampaian. Jadi asmara tidak kesampaian, potong sabun. Betul. Nih kita itu ada lawannya lagi. Kalau di Timur Tengah ada lawannya. Apa tuh? Potong tangan. Wow. Ini kita mau dengar orang yang selalu membawa seluruh permasalahan hidup ke dalam undang-undang. Di dalam undang-undang. Belum ada definisi di ketentuan umum soal itu, udah. Ketentuan umum. Paduke ngerti nggak? Aku orang yang paling pertama nanya itu ASMR itu apa, karena dalam pemahamanku yang ada, kalau potong sabun ini apa ini? lah iya kan? Pak Dodi. ASMR itu singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response. Itu. Ilmiah, jadi, penjelasan ilmiah. Ini tren baru. Jadi wanita-wanita itu senang banget motongi sabun untuk mendapatkan sensasi apa namanya ya, pelampiasan begitu udah Ferry. Mantap ini. Ini pengamat rupanya. Diam-diam Dodi ini penggemar Mbak Titi ini nih. Dia sehari semalam buka Google, Pak. Aduh, dia belajar bener nih. Dicari terus sih Mbak Titi. Antara laki-laki sama perempuan beda. Ini gawat nih, harus banyak diedit ini. Mas, ini benar ya?
penjelasan dari Benar. Mas Dodi. Nanti Bang Itu, Ferry, kalau ini jadi juga. konten YouTube, di pojok kanan atas 21 plus sudah nih. Iya. Harus Nggak boleh dikasih nih tanda mahasiswa itu semester terlihat. 1, semester 2 nonton, Nggak nggak boleh. Berat. Sebenarnya ini positif, baik. Tetapi otak mereka Betul, Pak. Sabun itu curang, Pak. Otaknya aja yang ini Enggak. terlalu jauh. Pak Main Dodi sabun. jangan ada marah-marah. Pak Dodi yang mengartikannya. Kubu. Anda Duka protes nih. nilai-nilai agama lekat dalam hati Anda. Jadi tidak ada. Ini cuma Pak Dodi yang kotor otaknya itu. Soalnya kalian milih pilihan kedua yang itunya tuh masih juga pencitraan. Kalau saya kan apa adanya. Jadi Mas Rian, mungkin ini akan membantu di tengah COVID ini. Kalau kemudian belum juga keluar PKPU itu, tolonglah potong-potong sabun lagi ya. Semakin stres datang. Oke, kita ke sesi terakhir. 2 hal yang penting di soal serius kita. Tadi ada beberapa hal terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu kada yang terburu-buru dan segala macam. Ada hal yang sangat penting karena kalau ditunda akan ada PJ-PJ kepala daerah. Ini akan jadi problematika kalau ditunda. Nah, ini ditulis oleh Mas Dodi soal relasi pusat daerah pada saat new normal. Mas Dodi, bisa jelaskan problematika ini, Mas Dodi? Anda setuju nggak ditunda atau dilanjutkan? Kalau saya sebenarnya setujunya untuk ditunda ya, Mbak Ferry. Ya. Ditunda di tahun 2021. Sebenarnya itu saya kemarin sudah WA udah Ferry itu minta direvisi temanya begitu kan. Nggak Tapi ada ini revisi cuma untuk skripsi, Pak. Ini bukan skripsi. Ya, oke. Jadi kaitannya dengan itu tadi kan kalau boleh saya itu di tingkatan lokal itu kan sudah jelas kalau pilkada tetap dilaksanakan di new normal ini di tahun 2020 Desember 2020 ini sudah banyak yang mengatakan bahwa kemungkinan besar yang akan diuntungkan adalah incumbent begitu kan. Incumbent. Satu, yang kedua banyak sekali skema-skema bantuan COVID-19 dan sebagainya itu kan sudah mulai ditumpangi dengan apa namanya gambar-gambar, foto-foto, bahkan ada beberapa yang sendiri itu sudah ada kampanye terselubung dalam pemberian bantuan COVID-19 begitu kan. Jadi besar kemungkinan kalau memang itu dilaksanakan tahun 2020 memang ini sangat menguntungkan bagi incumbent atau bahkan mungkin bagi kalau bahasa saya kemarin yang saya WA ke Uda Ferry itu politik dinasti begitu kan. Jadi oligarki kalau tadi Bro Rian bilang begitu kan, oligarkinya ya itu aja begitu. Jadi memang besar kemungkinan seperti itu yang terjadi kalau ini dipaksakan di tahun 2020. Begitu Uda Ferry kalau menurut saya. Mas Ayu, sebelum ada komentar? Iya, jadi saya temukan di beberapa tempat ya, sebenarnya ketiadaan regulasi yang pasti itu berimplikasi kemudian tafsir yang berbeda-beda di berbagai tempat soal apakah pasal 71 ayat 3 itu bisa digunakan. Bahkan kemudian ada di beberapa tempat Bawaslu yang coba menggunakan undang-undang Pemda begitu ya, padahal ini kan bukan kewenangan Bawaslu gitu untuk menggunakan pasal di dalam undang-undang Pemda. Jadi menurut saya memang tahapan kapan lanjutan ini kan sebenarnya tanggal 15 Juni. Itu pun juga syaratnya nunggu peraturan KPU-nya harus ada terlebih dahulu. Sehingga memang ada 2 yang harus dilakukan. Bahwa di peraturan KPU nanti itu pun juga harus memberikan petunjuk yang jelas bagaimana kemudian mampu meminimalisir apa yang Mas Dodi sampaikan tadi. Karena kalaupun akhirnya dilaksanakan 9 Desember, tapi bagaimana menjaga kemudian fairness dalam konteks kontestasi pilkada ini penting. Jangan sampai tadi
pesimisme publik terbangun, ya nanti semua akhirnya incumbent kemungkinan ini yang akan jadi. Jadi jangan sampai ini pilkada hanya sekedar formalitas untuk kemudian mengukuhkan kembali, misalkan mengukuhkan kembali calon-calon yang tadi menentukan. Kalau kayak gitu buat apa tambahan biaya 5 triliun misalkan yang cukup mahal. Mending biaya itu kan disebarkan aja untuk bansos COVID kan begitu. Ketimbang kita jadikan itu hanya sekedar seremonial untuk mengukuhkan saja sang incumbent misalkan dengan segala fasilitas yang dia dimiliki. Begitu udah Ferry. Poin terakhir. Saya menambahkan lagi sedikit udah Ferry. Nambahin sedikit udah Ferry. Saya mau minta tanggapan. Silakan. Bukan revisi ya, bukan revisi. Bukan. Minta tanggapan dari Mas Bayu sama Bro Rian. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 187A sama 187A dan 187B itu kan sebenarnya sudah ada aturan mengenai larangan untuk politik uang ya. Politik uang, dan 187B itu bahkan di situ mengatur mengenai mahar politik, larangan untuk memberikan mahar politik begitu kan. Nah, menurut Mas Bayu, pasal ini bagaimana? Apakah pasal ini akan efektif apa tidak begitu? Di tengah pandemi. Kalau untuk Bro Rian, menurut Bro Rian ini pasal 187A dan 187B kaitannya dengan mahar politik ini bagaimana? Karena saya pengen tahu ini kaitannya dengan masalah mahar politik dan sebagainya, karena di pasal 187B ternyata sudah diatur larangan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan begitu kan. Gimana Mas Bayu? Jadi menarik nih, semenjak Chelsea tidak bisa juara, dia mengambil pekerjaan host lagi ya. Kartu merah. Offside, Pak. Soal mahar bidangnya Mbak Titi lah, saya nggak mau bicara soal mahar lah. Semua itu. Silakan. Sorry ini udah Ferry, sorry. Mas Bayu, Mas Rian dulu. Mungkin soal tadi 2 ketentuan ya berarti. Satu mahar politik, oke. Yang satu lagi politik uang ya, Mas Dodi. Politik uang. Ya. Politik uang sama mahar politik gitu. Ya. Saya sebagai orang yang berjihad ya, meskipun saya Nasrani ya, berjihad untuk di politik, selalu setiap kali saya turun ke lapangan, nggak pernah sampai hari ini nggak dimintain uang. Di setiap kali belusukan gitu ya, anggaplah sekali turun 2 jam, itu nggak pernah nggak dimintain uang. Jadi itu realita lapangan, dan saya pikir ini persoalan supply dan demand ya. Mas Rian ngasih nggak kalau diminta? Enggak. Oh, enggak. Saya nggak pernah ngasih. Terus reaksinya gimana kalau nggak ngasih? Dia bilang tadi duitnya untuk tim aja udah susah, masa dikasih ke orang lain? Jadi saya sesudah... Kalau nggak dikasih, reaksinya gimana Mas Rian? Ya, jadi sesudah 3 tahun politik praktis, template-nya seperti ini. Biasanya kalau orang minta, saya akan bilang, kalau saya kasih kamu 200.000, 300.000, saya udah hitung, saya butuh 30M buat kampanye. Nah, saya udah hitung, kalau saya jadi kepala daerah, gaji saya paling sekian M 5 tahun. Pasti saya rugi nih 20M. Dari mana duitnya, Bu? Bapak. Baru mereka akan jawab sendiri, korupsi. Ya udah, Ibu mau saya jadi apa gitu. Jadi menurut saya bunuh diri politik juga, tapi saya makanya karena jihad juga ini edukasi politik kan. Kalau yang politisi lain mah persetan, pasti uang dengan sembako. Nah, itu soal politik uang, bahwa itu masih ada dan mungkin mesti dikuatkan fungsi Bawaslu dan mungkin warganya sendiri juga lah. Makanya supply demand. Warga yang terbatas ekonominya dan menganggap penguasa dan politisi adalah orang punya kuasa uang dan sinterklas, plus politisi tahu betul, game-nya seperti ini, daripada saya capek-capek belusukan, mendingan transaksional aja. Jadi ini persoalan supply demand. Kalau soal mahar politik, sampai hari ini pun pada saat saya di Batam, pun mahar politik tuh kayak duren ya. Kita tahu itu ada, baunya sampai hidung kita, tapi nggak tahu di mana. Mahar politik itu ada. Jadi di aja untuk menjadi wali kota itu, saya nggak usah sebut angka, tapi puluhan M lah rumornya. Jadi bahkan ada seorang yang bilang, udahlah Rian nggak usah independen, jadi wakil, sediain berapa puluh M di meja. Itu adalah omongan itu sampai sekarang. Itu realita politik kita dan harus kita lawan sama-sama. Nah, kalau ada 30 M, bagus kita buat warung kopi. 30 M. Daripada ngasih orang. Ya, silakan Mas Bayu dari pertanyaan Chelsea. Ya. Kalau kita lihat
pasal 187B soal mahar politik itu kan yang disasar subjeknya anggota partai politik atau gabungan partai politik. Kalau menurut saya, ini kan kemudian seakan-akan melepaskan bahwa itu tidak sebagai satu kesatuan di dalam sebuah keputusan partai politik, begitu ya. Jadi, dan ini agak menurut saya hampir mustahil lah diterapkan pasal soal mahar politik ini. Karena ya satu, kalau kita lihat proses buktiannya kan kemudian imbalan ini apa yang dimaksudkan imbalan di sini. Jadi saya sering mengatakan bahwa pasal-pasal soal sepanjang itu menyangkut mahar politik di dalam undang-undang pilkada begitu ini mudah dibuat pasal ini, namun saya juga masih berpikir bagaimana mengimplementasikan pasal ini kemudian terkait mahar politik atau enggak, pembuktiannya bagaimana, apalagi yang disasar adalah anggota-anggota, padahal jumlah anggota partai politik itu cukup banyak. Jadi saya pesimis lah pasal 187 ini bisa 187B ini bisa diterapkan, udah Ferry begitu. Kalau Tambahan boleh nggak? Mas Bayu ini sependapat dengan Mas Rian harus ditunda, tetapi penjelasan mengerikan juga bagi Mas Rian soal mahar. Nah, tapi tambahan boleh nggak? Malah saya mengalami ini di lapangan. Justifikasi dari elit-elit politik yang meminta mahar pasti kan redaksinya sama. Ya kita kan butuh tim buat lapangan nih, kan passing ke lapangan. Gitu kan. Misalnya kamu mau pakai perahu partaiku, partai X misalnya. Kalau mau koalisi sama partai kita, pastikan kader partai X ini kan perlu turun dan perlu uang bensin nih. Kan narasi selalu seperti itu. Tapi karena ini selalu entah bagaimana, kan nggak pernah dipakai. Kalau saran saya sih karena ini memang ada keperluan seperti itu, kenapa nggak dibikin, ini saran buat pembuat kebijakan juga, ya dibikin aja terang benderang, jangan langsung ke rekening partai secara transfer gitu. Artinya memutus persoalan realita politik bahwa demokrasi butuh uang bensin, tapi juga nggak jadi ngibul-ngibul. Kalau kayak sekarang kan mahar politik dilarang, tapi semua orang ngelakuin juga. Jadi menurut saya jadi macan kita sebagai orang hukum jadi ketawa kan, apalagi yang di luar hukum gitu, tambah ketawa. Bro Rian, sedikit Ferry. Ya. Kan jadi semua silakan. Ya, nggak sebenarnya juga yang kalau di daerah itu kan juga boleh diulang, satu Pak Dekan. KTP mesti bayar gitu. Boleh diulang Pak Dekan, sorry. Boleh diulang Pak. Ya, soal bayar satu KTP. Ya. Untuk dukungan. Jadi kan ada independen godaan untuk politik uang dengan membeli KTP. Itu bagaimana menghadapinya? Dirimu ngumpulin KTP itu karena itu yang tambah sulit bagi dirimu ya. Sudah orang ingin uang, sekarang datang mau minta KTP gratisan. Gimana itu perasaannya? Jadi memang KTP itu bisa jadi komoditi banget. Pada saat saya turun ke Batam pertama kali, beberapa elit politik bilang, wah Rian, kalau halo satu KTP berapa ratus ribu atau apa gitu. Atau pada saat saya keliling di Batam, nanti ada beberapa broker politik tanda kutip yang bilang, udah saya ada nih berapa puluh ribu KTP, pakai aja gitu. Saya bilang kan saya butuhnya kan dukungan dalam bentuk tanda tangan basah dan KTP, jadi nggak sesimpel itu. Dan goda-godaan itu ada, tapi makanya kalau kami, karena saya juga turun ke bawah itu kan dibantu oleh beberapa anak muda yang pernah bikin pengumpulan independen, mereka tahu best practice-nya dan mereka punya SOP gitu. Bahwa mungkin ada 1-2 KTP yang nanti nggak valid, pasti ya, adalah keniscayaan dari sekian 50.000 dukungan. Tapi memang hal itu seperti ada, selalu ada kok Pak Dekan, godaan-godaan untuk shortcut itu ada banget. Dan memang ada industrinya kan. Industri pemilu pilkada, itu broker politik itu duitnya gede. Ya. Follower IG aja bisa diperjualbelikan. Follower IG aja, apalagi KTP. Ini oke, sudah. Berarti Pak Ferry, boleh nggak kalau misalnya nanya ke Mas Rian, kalau ada yang bilang pilkada didorong agar tetap 9 Desember sebagai salah satu stimulus ekonomi, setuju nggak? Nah, saya tuh bingungnya stimulus ekonominya tuh dari mananya ya? Jangan-jangan yang beli-beli itu tadi nggak sih? Semua boleh jawab nih, semua boleh jawab. Gini. Kalau 9 Desember, kalau 9 Desember dilaksanakan, stimulus ekonomi paling enak dirasakan oleh supplier APD itu pasti. Benar. Itu satu. Tukang sablon kaos ya. Iya, tapi kan marginnya nggak mungkin sebesar APD. Tapi atau hal yang lain lagi, kalau bicara stimulus perekonomian,
Lalu karena saya udah ngalamin 3 tahun praktik di bawah, maksudnya apa? Apakah jangan-jangan supaya calon-calon yang terbiasa kan luncuran-luncuran ke bawah gitu untuk menyambung hidup? Ini kan bisa kita makna bisa bersayap sekali sih. Itu sih Mbak Titi kalau stimulus itu. Saya bingung nggak garuk kepala stimulus yang mana. Masuk akal itu APD, APK, ya, baju kaos, sirup, kain sarung, semuanya akan mendapat keuntungan dari ini semua. Vitamin, sanitizer ya. vitamin itu penting. Sanitizer. Sebelum kita semakin stres, ini 2 permainan terakhir untuk Mas Rian. Siap-siap akan diperagakan oleh Pak Duke. Dia dokter. Ini lucu Apa ini. ini? Ini lucu ini. Ini sebuah tebakan untuk Mas Rian, tetapi tidak boleh diperagakan oleh mulut, tidak boleh dijelaskan oleh mulut, tetapi diperagakan oleh gerakan badan. Silakan Pak Duke. Pak Duke. Dia lagi ngejar ayamnya yang lari tadi itu. Pak Duke. Waduh, Ini lucu Pak Duke ini. suddenly disappear. Pak Duke Ari, Ya, Duke itu Ari. ada dia, itu kelihatan dia. Bakso. Sebentar lagi kita Makan bicara bakso. soal sengketa pilkada loh. Pak Duke Ya. itu makan bakso bukan sih? Itu buat saya kalau nggak salah. Ya, ya. Alah, aduh, hebat. Emang jago. Dia udah Jago, siapkan bro. apa-apa yang gimana cara Masuk. tidak kelihatan. Ini. Oh, Oh, Bakso Gorontalo itu. Tadinya jadi gini, pada saat tadi Pak Duke gerakan pertama, saya pikir Ya. maling motor karena beliau gini kan, wah ini maling Ya, motor, ya, tapi ya, nggak ya. mungkin Pak Duke kan Ya. kalau burung. Pinter, bro. oke. Hebat juga ya. Hebat. Hebat Itu sekali. aja sudah ketebak. Berikutnya Mas Bayu. Mas Bayu juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan menjelaskan sebuah benda, tetapi juga tidak akan memberikan keterangan melalui mulut, tapi melalui pergerakan. Nah, ini dokter bidang ilmu perundang-undangan sangat jarang rasain denganmu. Ini bukan ngerjain Mas Rian, ngerjain dia. Silakan, Pak Dokter. Langsung hilang suaranya. Bye. Jangan lari, bye. Iya itu, ini, ya kan? Apa tuh? Ya apa? Apaan tuh? Ya, nggak ada Apaan yang tuh? tahu. Jangan gini-gini dong. Mas Bayu lagi mijit orang apa gimana itu maksudnya? Ya kan? tangannya ngapain tuh? Mas Rian nggak Potong ngerti. sabun, potong sabun. Ini lagu apa itu? TikTok ini. Asli. Cabul ah, cabul. Loh, ini kok cabul? Iya, rusak ini orang. Pasti nggak ada yang tahu. Apa? Dia nggak ada jelas Tolong petunjuknya. diingat tanggung jawab akademik yang Bapak-Bapak miliki ya. Udah Saya Ferry. tahu, saya tahu. Ini ada saya beberapa tahu. bagian yang perlu di-cut Mas ini Rian besok ini. tahu. Aduh, bahaya ini. Saya tahu. Nggak tahu. Apa? Saya tahu saya. Saya tahu. Apa? PlayStation. PlayStation. Iya, karena Main ente play. sudah Main play. kan? Itu Mas Rian. Bahwa orang yang paham ilmu perundang-undangan juga kehidupannya ya begitu, kecerdasannya rendah. Terakhir kita sebelum tutup ada pembahasan yang tidak terbayang dengan kita adalah seluruh proses itu akan dilangsungkan di tengah pandemik, tidak hanya mengancam penyelenggara, pemilih dan peserta. Kita nanti setelah mereka semua tertular akan ada tahapan akhir yang namanya, bukan tahapan akhir juga ya, tetapi tahapan penting yang bernama sengketa pilkada. Itu akan mempertemukan orang berjubel-jubel di MK. Kalau MK sendiri belum ada aturan di tengah pandemik ini. Ini gimana Pak Duke soal sengketa dan potensinya, karena Anda yang sering dapat
apa Ya. ya problem sengketa Ya. ya. Rugi berapa Ya. miliar Pak? Ah? Rugi berapa M? Enggak lah, cuma tertunda aja. Kalau memang harus tertunda tahun depan. Cuma memang kalaupun dipaksakan, benar yang udah Ferry sampaikan tadi bahwa ada tata cara bersidangnya yang mungkin agak dirubah gitu, dan saat ini saya MK masih menunda beberapa perkara gitu. Kita nggak tahu nanti Desember ketika dilangsungkan pilkada, kemudian mekanismenya seperti apa itu untuk di MK. Terus bagaimana ketika terjadi di sengketa di daerah, gugatan di PT UN dan sebagainya, di adjudikasi di Bawaslu. Nah ini kan mengundang, kita tahu bahwa sengketa pilkada itu mengundang banyak massa. Gitu. Nggak mungkin itu bisa dikoordinir dan bisa diatur, dan itu susah sekali, sehingga itu yang perlu pikirkan kembali bagaimana mekanismenya. Sehingga memang kalau saya sih menyarankan untuk lebih baik ditunda dulu lah begitu. Oke. Itu Mas Rian, dia sedang pamer kebun dia hasil sengketa pemilu kada. Ini pohon durian udah, nanti kita ke sini nanti ada pesta durian. Ada problematika Bro Rian. ya. Jadi problematikanya kan begini, sidang di MK itu hakim kan harus 9. Kecuali mengalami kematian, sakit fisik yang menghalangi atau sakit jiwa kan. Nah, problematikanya hakim harus hadir dalam persidangan. Bayangkan kalau hakim tertular dan sidang harus wajib putus, tidak dihadiri oleh hakim dalam jumlah semestinya, ini kan akan menambah kekacauan di ujung nanti ya. Ya. Saya akan bayang ini akan paripurna kacaunya kalau memang pandemik ini akan menjalar kemana-mana. Karena diskusi kita harus diakhiri, jamnya Mbak Titi dan Mas Rian harus pergi. Saya ingin kasih kesempatan terakhir untuk Mas Rian menutup pertemuan keluarga Comara yang sebentar lagi di grup akan ada pertikaian darah ya. Karena ini keluarga Comara bukan keluarga kacau kan nantinya. Silakan Mas Rian. Untuk semua sahabat-sahabat keluarga Cok Mara, benar ya saya nyebutnya ya? Comara ya. Comara. Terima kasih saya udah diajak ngobrol-ngobrol, diskusi. Apapun nanti hasil keputusan pemerintah dengan DPR, saya cuma ngerasa satu sih, saya senang ada di forum ini, kamu tuh sayang sama Indonesia gitu. Mungkin sudut pandang kita beda, tapi semuanya di sini ngobrol karena sayang dan peduli sama demokrasi Indonesia. Itu aja sih. Pokoknya yang terbaik lah buat pilkada dan pemilu ke depannya. Itu aja lah. Saya nggak mau menyimpulkan, dokter-dokter semua, saya cuma S1 gini, malu. Terima kasih kembaran saya, Mas Rian Ernest. Masa pandemi ini membuat orang lebih banyak ini sinetron putra yang tertukar. Putra yang tertukar. Jika puas, silakan gugat ke MK ya. Saya gugat, Pak. Keluarga kalian, apa Mas Buke? Saya gugat, Pak. Hah? Udah Ferry, kalau Mbok ya bohong jangan keterlaluan gitu loh. Juga kesempatan, Mbak. Kalau sebentar, udah kalau mengikuti istilah dari Pak Menkominfo, saya akan mencadangkan hak saya untuk menggugat di hukum atau apa ya? Apa sih istilah dari kemarin tuh? Jangan sebut Pak Menko. Ini semua anggota Pak Menko ini. Bapak aja kali. Bapak aja kali. Yang bertopi kuning itu kali. Nanti kalau sabar, salah ya, sabar. Asosiasi pengajar HTN-nya akan saya cabut ya. Terima kasih Mas Rian Ernest, teman-teman keluarga Comara semua, Pak Dekan, Pak Yahya, Mbak Titi, Mas Agus, Pak Duke dan Mas Dodi serta Mas Pai. Sama-sama udah. Yang semua mengikuti undangan. Terima kasih, sampai bertemu episode berikutnya. Salam keluarga Cemara. Salam hukum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan mau keluar mengejar tayangan lain. Kita akan kembali besar. Tapi kan kalau bukan gara-gara ASMR potong sabun, kalian nggak penasaran riset kan? Gue penasaran, Mbak, asli. Betul. Itu apa sih? Saya riset, Mbak. Saya Maksudnya riset. apa sih? Ini bayi aku yang- contohin ya, Gimana sih itu? Ini contohnya nih. Jadi ini untuk relaksasi ada di YouTube. Jadi yang ditonton tuh gini tuh. Ngupas sabun. Apa bedanya? Potong sabun beneran. Oh, itu Ampun. Buat Jadi memang apa? benar kalian nih orang tua yang nggak gaul. Nggak buat apa, Mbak Titi? Selamat pagi.